Ya, halo semuanya. Kembali bersama saya, Kalista Angelina. Nah, hari ini saya akan melakukan sebuah demonstrasi mengenai bagaimana cara menggunakan beberapa alat analisis di ArcToolbox milik ArcMap. Nah, saat ini saya akan menampilkan beberapa tools-tools yang nantinya akan didemonstrasikan. Nah, di sini kita mendapati ArcToolbox kita dan beberapa alat yang digunakan yang terdapat di sini. Nah, untuk presentasi hari ini, itu yang saya gunakan sekarang adalah berasal dari analisis tools ini, yang isinya terdiri dari extract, overlay, proximity, sama statistics. Nah, untuk yang akan saya tampilkan ini berasal hanya beberapa tools saja, yang dari extract, overlay, dan proximity. Nah, oke, pertama kita akan masuk ke tools yang extract. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan beberapa shapefile yang akan saya gunakan. Nah, oke, extract. Nah, extract ini sendiri itu berarti mengambil beberapa suatu bagian atau mengeluarkan sebuah bagian dari shapefile yang Anda pilih. Nah, yang pertama untuk tools dari extract sendiri itu ada clip. Nah, clip ini digunakan untuk mengambil suatu bagian dari sebuah shapefile dalam bentuk shapefile lainnya. Nah, di sini kita punya beberapa shapefile yang akan digunakan ini. Saya akan menggunakan shapefile administrasi ini dengan shapefile circle ini. Nah, bisa dilihat bahwa ini kan dua shapefile berbeda. Nah, pada saat menggunakan clip, nah, di sini juga terdapat penjelasan dari clip itu sendiri. Dari inputnya yang semula seperti ini, jika ditambahkan dengan bentuk yang akan kalian klik, nah maka hasilnya penggabungannya outputnya menjadi seperti ini. Nah, mari kita coba. Jadi untuk input features-nya kita masukkan administrasi ini. Kemudian untuk bentuk yang akan di dibentuk itu circle ini. Nah, setelah dipilih input features dan clip features-nya, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menentukan tempat untuk menyimpan shapefile output-nya itu. Nah, kita tulis. Nah, setelah itu kita tekan OK. Nah, dari hasil clip itu tersebut, kedua shapefile ini dihasilkan hasil clip trial ini, yang merupakan hasil pemotongan dari administrasi Kecamatan Kabupaten Probolinggo dalam bentuk circle ini. Nah, bisa dilihat kan? Yang semula bentuknya circle dan administrasi kecamatan ini hasilnya menjadi seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke tool selanjutnya yaitu select. Nah, select sendiri ini digunakan untuk mengambil bagian dari suatu shapefile berdasarkan tabel atributnya di dalam SHP tersebut yang akan dipilih. Nah, oke, kita akan menggunakan shapefile administrasi ini. Jika dilihat di tabel shapefile atribut file tersebut, kita akan memiliki beberapa kolom. Nah, saya akan mengambil salah satu dari kolom kecamatan ini. Kemudian nantinya kita akan menggunakan alat select untuk mengeluarkan salah satu dari kecamatan ini. Semisal kita akan mengambil sumber.
Kita buka alatnya, select. Input feature, kita akan memasukkan administrasi Kecamatan Probolinggo ini. Terus menentukan file tempat menyimpannya. Select trial. Save. Nah, di sini kita untuk mengambil dari salah satu kecamatan tersebut, kita akan menggunakan SQL. Nah, sini. Nah, di sini kita ada query builder-nya. Nah, untuk mengambil kecamatan tersebut, kita akan men-select kecamatan dari antara atribut tersebut, kecamatan ini. Nah, kemudian untuk memilih kecamatan spesifik yang akan diambil, kita akan mengklik Get Unique Values, kemudian dari antara kecamatan ini kita pilih ya sumber. Nah, di sini kita juga akan menambahkan tanda sama dengan agar query builder-nya ini tahu kecamatan mana yang diambil sehingga terbentuk suatu query yang akan dijalankan. Oke. Nah, dari hasil select itu kita mendapatkan bagian dari Kecamatan Probolinggo itu yaitu Kecamatan Sumber. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa select digunakan untuk mengekstraksi salah satu bagian dari atribut. Nah, untuk contoh ini kita mengekstraksi Kecamatan Sumber. Nah, untuk tool selanjutnya kita akan menggunakan split. Nah, untuk split sendiri itu digunakan untuk membagi sebuah shapefile menjadi beberapa shapefile yang berbeda berdasarkan jumlah atribut yang ada di dalamnya. Misal begini, pada sebuah input seperti ini, kemudian menggunakan split ini akan dibagi menjadi beberapa zona berdasarkan shapefile yang akan dibaginya. Nah, untuk itu kita akan menggunakan clip trial tadi itu dan membaginya menjadi beberapa bagian. Oke, untuk input features-nya sendiri itu clip trial. Nah, dari clip trial tersebut kita juga akan memilih clip trial ini lagi dan split field-nya menjadikan dibagi pembagiannya kecamatan dan target workspace ini memilih folder untuk menyimpannya. Nah, dari sini jika dikeluarkan, nah dari hasil split itu kita mendapatkan 3 SHP baru yaitu Lumbang, Sukapura, dan Sumber. Di sini dapat dilihat bahwa dari hasil split tersebut, hasil split ini bisa dilihat bahwa lingkaran yang tadi semulanya terdapat 3 kecamatan tersebut kemudian dibagi berdasarkan jumlah kecamatan tersebut. Nah, kita punya Sumber, Sukapura, dan Lumbang. Jadi gunanya tool split ini untuk membagi shapefile itu berdasarkan jumlah atributnya. Nah, oke, sekian untuk ekstrak. Selanjutnya kita akan masuk ke overlay. Nah, overlay sendiri itu merupakan tools yang digunakan untuk menumpuk atau menggabungkan dua shapefile atau dua
bentuk menjadi output yang baru. Nah, untuk tools dari overlay sendiri itu yang pertama kita mempunyai erase. Nah, dari namanya sendiri kita tahu bahwa erase itu merupakan penghapusan dari feature. Nih, kita mempunyai input, kemudian kita ingin menghapus dalam bentuk seperti ini, dan hasilnya, outputnya yang awal semula seperti ini, karena dihapus berdasarkan bentuk ini menjadi seperti ini. Oke, kita akan menggunakan shapefile ini dan circle. Nah, inputnya kita masukkan administrasi kecamatan, kemudian kita akan menghapus dalam bentuk bundar tersebut. Dan jangan lupa untuk menentukan tempat outputnya. Erase, trial, save. Oke. Nah, oke, sepertinya ada kesalahan teknis. Kita akan ulangi lagi. Nah, oke, bisa dilihat di sini. Awalnya yang semula kecamatan SHP Administrasi Kecamatan Kabupaten Probolinggo, yang sepenuhnya akhirnya menjadi seperti ini. Jadi, erase itu digunakan untuk menghapus suatu bagian dari shapefile berdasarkan bentuk shapefile lainnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tools berikutnya, yaitu identity. Nah, identity ini merupakan tools yang digunakan untuk memberikan identitas atau data yang ada di dalam suatu shapefile satu ke shapefile lainnya pada bagian yang saling bertumpukan. Nah, di sini kita akan mendapatkan dua shapefile yang saling bertumpukan. Nah, hasil outputnya tersebut itu merupakan gabungan dari dua shapefile ini, namun hanya pada bagian yang bertumpukan saja. Berarti yang lingkaran ini memberikan datanya pada shapefile yang bentuk kotak ini. Oke, untuk demonstrasi ini kita akan menggunakan administrasi kecamatan ini dengan non-agrialang ini. Jadi bisa dilihat di sini. Juga bisa dilihat bahwa non-agrialang ini melebihi dari shapefile yang ada di administrasinya. Kita akan melihat nanti bahwa pada bagian yang tidak saling bertumpukan ini, data yang ada di Kecamatan Kabupaten Probolinggo ini nantinya tidak akan diberikan kepada bagian yang tidak bertumpukan. Kita bisa lihat bahwa pada tabel atributnya isinya seperti ini, dapat isinya. Dan juga atribut administrasi ini datanya seperti ini. Nah, pada saat kita menggunakan tools identity, input features-nya kita masukkan non-agrialang ini.
Dan kita beri identitas dari data dari administrasi. Nah, karena ada daerah yang saling tidak bertumpukan, maka ada tanda seru ini. Oke, untuk outputnya, identity. Nah, tekan oke. Nah, dari hasilnya kita bisa melihat dari hasil identity tersebut, kita bisa melihat hasil gabungan dari kedua shapefile tadi, dan kita bisa melihat di dalam tabel atributnya di sini. Nah, kita bisa melihat bahwa terdapat data yang dari shapefile administrasi Kecamatan Kabupaten Probolinggo tersebut dimasukkan ke dalam shapefile non-agrialang tersebut, digabungkan dengan pada daerah yang bertumpukan. Juga bisa dilihat di sini, kalau kita geser di sini, bahwa terdapat bagian yang seharusnya terdapat data dari administrasi kecamatan tersebut, tapi di sini juga ada yang tidak terdapat. Nah, di sini itu merupakan daerah yang tadi tidak saling bertumpukan dengan shapefile administrasi kecamatan. Dari hasil tersebut karena tidak terdapat data, akhirnya tidak ditulis dengan 0. Jadi untuk menggunakan tools ini, jika ingin seluruh dari data yang agar mendapatkan data, maka perlu diperhatikan juga bahwa shapefile yang digunakan perlu saling bertumpukan keseluruhannya. Nah, oke, untuk selanjutnya kita ada intersect. Nah, intersect ini digunakan untuk menggabungkan bagian shapefile yang sedang bertumpukan dan memotongnya menjadi shapefile baru sesuai dengan bentuk yang bergabungan itu. Nah, selain untuk berpotongan itu, sekaligus juga menggabung data antara kedua shapefile yang saling berpotongan tersebut. Nih, contoh inputnya seperti ini. Jika ditambahkan dengan intersect feature, nah, hasil outputnya itu merupakan hasil pemotongan antara kedua shapefile itu dengan data yang ada pada bagian yang saling bertumpukan tersebut. Oke. Di sini kita akan menggunakan shapefile circle ini dengan jalan. Dilihat dulu bahwa data yang kita punya itu bentuknya seperti ini semula. Nah, saya ingin mengambil hanya jalan di bagian daerah sini saja dengan data yang ada dari lingkaran tersebut juga. Note juga bahwa pada tabel atribut circle saya juga telah memasukkan data T1 ini sebagai contoh. Hasil penggabungan dari jalan dan circle tersebut. Kemudian pilih outputnya. Save. Oke. Nah, bisa dilihat
jalan yang diambil dari hasil intersect itu merupakan gabungan antara lingkaran tersebut dan jalan. Jadi bisa dilihat bahwa jalan yang tadi semula melebihi lingkaran tersebut akhirnya dipotong berdasarkan bentuk lingkaran. Bisa dilihat juga bahwa hasil intersect itu juga terdapat data T1 yang tadi semula terdapat di circle saja, digabungkan dengan data jalan yang diambil tersebut. Jadi bisa dilihat bahwa intersect itu merupakan penggabungan dua SHP yang bertumbukan dan memotongnya sebagai bentuk salah satu SHP tersebut. Selain dipotong itu datanya juga digabungkan menjadi output hasil seperti ini. Oke. Kita masuk ke tool selanjutnya yaitu union. Nah, untuk union sendiri ini itu digunakan untuk menggabungkan beberapa SHP menjadi satu. Note di sini kan kita bisa memasukkan beberapa SHP sehingga membentuk SHP baru. Bisa dilihat dari tadi bahwa tools-tools yang digunakan dalam overlay ini semua menggunakan hanya dua input dan output. Nah, hasilnya di sini untuk union ini bisa memilih dari beberapa shapefile. Untuk ini saya akan memilih administrasi Kecamatan Probolinggo, non-agrariala, dan circle. Nah, untuk datanya yang semula seperti ini. Kemudian menggunakan union, pilih output. Save. Oke. Nah, dari hasil union tersebut, itu dihasilkan shapefile baru yang merupakan hasil gabungan dari beberapa shapefile yang tadi. Yang semula shapefile tersebut berdiri sendiri, kemudian dengan menggunakan tools union ini akhirnya digabungkan menjadi satu. Di sini juga data yang terdapat pada masing-masing shapefile kemudian digabung menjadi satu. Nah, oke. Sekian dari tools overlay. Kita masuk ke tools box yang paling terakhir, yaitu proximity. Nah, pada proximity ini saya akan menjelaskan dua tools saja, yaitu buffer dan multiple link buffer. Nah, proximity ini sendiri itu digunakan untuk menggambarkan keadaan sekitar shapefile. Biasanya pada umumnya paling umum itu untuk menggambarkan radius dari sebuah shapefile. Nah, untuk menggambarkan radius atau buffer atau keadaan sekitarnya tersebut, kita menggunakan tools buffer ini. Nah, kita bisa melihat bahwa yang semula input outputnya menjadi seperti ini. Kita bisa melihat bahwa yang semula titik-titik ini nanti kemudian diberikan buffer atau ring yang menggambarkan radius pencapaiannya. Dari radius ini juga itu outputnya itu bisa digabungkan menjadi ini untuk melihat perpotongan atau daerah yang tertutup radius tersebut. Nah,
Untuk inputnya kita masukkan circle, outputnya nah, di sini kita ada distance atau value of or field, itu merupakan ukuran dari besaran buffer tersebut. Kita mau sebesar apa buffer tersebut. Nah, semisal untuk menunjukkan kilometers. Nah, saya ingin menggambarkan buffer itu dengan radius 5 km misal. Nah, untuk sementara ini tidak menggunakan dissolve ini atau penggabungan yang seperti yang tadi dilihat lingkaran radiusnya menggabung menjadi satu. Klik OK. Nah, di sini kita memiliki hasil dari buffer sendiri yang jika dilihat dari hasil ini terdapat ring lagi di luar dari circle tersebut. Nah, bisa dilihat bahwa ring yang terluar ini merupakan radius dari lingkaran yang tadi 5 km itu. Nah, kita masuk ke tools selanjutnya yaitu multiple ring buffer. Perbedaan dari tools ini dengan buffer adalah multiple tersebut. Jika di tools di buffer, kita hanya bisa memberikan satu radius saja. Nah, untuk multiple ring buffer, kita bisa memberikan beberapa ring seperti yang dilihat di sini. Yang semula shape awal seperti ini, kemudian diberikan beberapa buffer sehingga hasilnya seperti ini. Oke, kita masukkan lagi circle dan buffer. Save. Nah, di sini kita terdapat lagi distance. Di sini kita bisa memasukkan beberapa pun ukuran dari buffer yang kita inginkan. Oke, misal 5, 10, 15. Jangan lupa untuk memilih ukurannya. Kilometers. Oke. Tunggu sebentar. Nah, oke, bisa dilihat di sini bahwa hasil dari multiple ring buffer itu memberikan beberapa lebih dari satu hasil buffer yang kita pilih tadi ukurannya, yaitu 5, 10, dan 15. Jika dibandingkan dengan tools yang buffer saja, maka kita akan hanya mendapatkan satu ring saja. Sedangkan jika menggunakan multiple buffer, kita akan mendapatkan beberapa ukuran dari buffer yang kita pilih. Nah, oke, sekian dari presentasi atau demonstrasi ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kata-kata yang menyakitkan. Semoga apa yang saya demonstrasikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.